Beratus-ratus tahun lalu, nama desa Pemulutan yang kini telah berkembang menjadi sebuah kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir, OI, bernama Sudi Mampir. Nama Pemulutan yang kini melekat diyakini berasal dari sejarah mistis seorang muyang di kawasan tersebut yang menangkap buaya dengan menggunakan getah, molot, pohon pulai. Cerita ini bukanlah legenda ataupun mitos, sangat diyakini masyarakat Pemulutan. Pasalnya, keturunan muyang tersebut adalah orang-orang yang kini dikenal masyarakat sebagai pawang buaya. Bagaimana ceritanya? Berikut penelusurannya. Menempuh perjalanan ke desa Pemulutan cukup jauh, dari jalan raya Palembang sampai Indralaya, masuk hingga 7 km masuk ke dalam. Di desa Pemulutan sendiri, beberapa masyarakat yang sempat dibincangi meyakini asal usul nama Pemulutan berasal dari seorang muyang di daerah mereka yang dulu pernah molot buaya. Meski mengetahui banyak cerita seputar puyang tersebut, masyarakat tampaknya enggan bicara lebih lanjut karena keturunan langsung dari puyang tersebut. Menurut mereka, hingga kini masih ada salah satunya Abdul Hamid, 77. Warga desa Pemulutan Ilir, Abdul Hamid sendiri dikenal sebagai masyarakat luas sebagai pawang buaya. Sejak puluhan tahun yang lalu, masyarakat luas telah meminta jasa Abdul Hamid untuk mengatasi permasalahan buaya-buaya yang kerap mengganggu masyarakat. Kesaktian 1 dari 7 gubungan. Meski telah berkepala 7, sosok Abdullah Hamid ternyata masih gagah. Giginya yang sudah banyak tanggal karena dimakan usia tak membuat pria yang berkepala sudah dipenuhi uban ini sulit bicara. Ditemui di kediamannya Kamis 30 bulan 8 lalu. Hamid menceritakan sekitar 800 tahun lalu di desa Pemulutan terdapat 7 gubungan rumah dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kesaktian kala itu. Nama desa mereka adalah Sudi Mampir. Kesaktian tersebut ilmu harimau, buaya, ular, racun, dukun patah tulang, ilmu besi dan kayu, serta ilmu menyembuhkan orang gila. Gubungan yang dimaksud Hamid adalah rumah orang-orang di kawasan desa Sudi Mampir. Mereka masih terbilang keluarga, rumahnya tidak berdempet, cukup berjauhan satu sama lain, tapi berada di satu desa, yakni desa Sudi Mampir, yang sekarang namanya berubah menjadi Pemulutan, ujar Hamid. Dari 7 gubungan tersebut, gubungan buaya memiliki kisah tersendiri, karena daerah Pemulutan berada di pinggiran sungai Ogan yang begitu luas. Banyak buaya bermunculan. Buaya-buaya ini sempat memangsa orang. Buaya yang memangsa orang ini, lanjut Hamid, berasal Pemulutan bernama Peti Bongka dari kebun gede 35 Ilir Raden Poka, serta dari sungai Goreng Nagaswida Laju bernama Tambang Areng. Melihat masalah ini, muyang dari Pemulutan yang bernama Malik khawatir anak cucunya habis dimakan buaya. Ia kemudian menebang sebuah batang pohon pulai. Batangnya dilintangkan di sungai oleh muyang tersebut. Pohon dicacah agar getahnya keluar. Getah yang keluar inilah digunakan untuk menangkap molot buaya. Cara ini menurut Hamid berhasil menangkap buaya yang acap kali berulah memangsa manusia. Muyang Malik sempat menghunuskan pedangnya berniat membunuh buaya yang kena polot. Terhenti karena kedatangan tiba-tiba 4 orang yang diyakini sebagai makhluk halus penunggang buaya tersebut. Mereka sempat bertanya kepada Muyang Malik, mengapa sampai menghunus pedang? Sang muyang menurut Hamid kemudian menjelaskan maksud tujuannya yang hendak membunuh para buaya, karena dikhawatirkan akan memakan anak cucunya nanti. Keempat orang ini kemudian berjanji jika buaya tersebut tidak dibunuh, jika dipanggil mereka akan datang dan membantu muyang tersebut, termasuk keturunannya. Terhadap permasalahan seputar buaya, janji tersebut memang ditepati sejak Muyang Malik jika buaya dipanggil 10 hingga 15 menit langsung datang, termasuk dengan 4 penunggangnya. Cerita keturunan kedua bernama Kamaludin bergelar Ratu Jurum pun tak berbeda jauh. Namun pada keturunan ketiga bernama Punggawa Cabu bergelar Raden Jurung, hanya buaya saja yang datang. Penunggangnya tidak kelihatan, hanya suara penunggang yang terdengar. Pada muyang keempat bernama Tuna dengan gelar Raden Kuning,
Makamnya ada di tengah Lubuk Lesung, Desa Seri Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Buaya sudah lambat datang, penunggang tidak ada termasuk suaranya. Pada keturunan kelima bernama Imam, bergelar Raden Sentuh, buaya tidak lagi datang namun bisa diusir. Termasuk pada keturunan keenam Abdullah bergelar Raden Intan, buaya tidak lagi datang namun bisa diusir. Sedangkan saya, generasi ketujuh dengan gelar pendekar jurung-jurung mata intan, buaya dipanggil tidak lagi datang, diusir masih mau. Jelas, Abdullah Hamid. Hingga kini tenaga Hamid telah digunakan oleh banyak orang di berbagai daerah untuk mengusir buaya. Dari Desa Tanjung, Jumbung, kawasan Muara Tembesi, Serolangun, Jambi, kemudian di Desa Permis, serta Serdang, Bangka, Belitung, Babel, kawasan Selapan, kawasan Gasim, Banyuasin, hingga ke kawasan Limau, Sumbawa. Bahkan berkat keahliannya menjinakkan buaya, Abdullah Hamid pernah 5 tahun tinggal di Singapura. Ia bekerja di sebuah sirkus namanya itu Crocodile Show. Tandas Hamid. Camat Pemulutan Baharus Syarif MSI didampingi Kasih. Pemerintahan Mareta membenarkan adanya keyakinan masyarakat seputar cerita moyang Pemulutan. Hingga kini nama Pemulutan yang sudah berkembang menjadi kecamatan memiliki 25 desa seputar Sungai Ogan yang melintasi desa Pemulutan dan sekitarnya. Hingga kini tetap menjadi tumpuan utama masyarakat. Mayoritas masyarakat berprofesi sebagai nelayan yang mencari ikan di sungai. Profesi lain bertani dengan menanam padi dengan hasil panen 1 tahun sekali. Rujukan ditulis Depati Putih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami kelompok 16.